Nggih nggih Ya. nggih. Sambil makan Bu lah, udah sempat makan nih. Silakan Iya, Kak, makan aja dulu. santai aja Iya kita. iya. Kelihatan lah share screen ulun. Kelihatan kelihatan. Kawan bergerak. Kelihatan? Coba. Nah, kawan. Nah, Wah, alhamdulillah. Kau bergerak. nah, Anu mantap nih, mantap. Jadi kira-kira Bu, anu apa ngaran catatannya tadi apa yang harus kita cari? Oh, udah lemot lah. Menceritakan aja kita kah atau mengupas kasus ini, mm-mm. terus sudut pandangnya dari penyelesaiannya dari segitiga restitusi tadi kayak apa, kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi kita tuh mencari penyelesaiannya apalah tadilah ada Nih. pertanyaannya. Nah, dalam kasus di atas, ini apa pertanyaan Pak? Ya. Oh, tanya. Sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Lalu Berarti kita menjawab itulah. Ya, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Nah, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebijakan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Berarti ada 3 lah pertanyaannya. Ya. Kita kupas. 5 dengan anaknya. Dengan anaknya. Berarti besok lah ini presentasinya kita? Iya, besok langsung. Mantap. Maksudnya nih formatnya kayak apa nih? Apakah tetap PPT kah formatnya? Tetap PPT kayaknya. PPT juga Pak Ai. Jalah. Terus metodenya kayak apa kalau kita rajin tuh kan apa ngarannya? Pertama kasus dulu kita ceritakan lah. Ya. Lalu yang kedua baru pertanyaan gitu kah? Lalu yang ketiga posisi apa yang kita pakai gitu kah? Yang ketiga tuh langsung jawaban dari sudut pandang kita aja Pak. Ya, solusinya langsung Pak. Langsung solusi. Enggak, maksud teman format anutnya tuh, format PPT-nya tuh. Pertama kasus, kedua pertanyaan, ketiga jawaban kita. Ya. Jawaban kita tuh sekaligus yang posisi-posisi kontrol atau restitusi atau apa itu dah. Ya, langsung menjawab itu semua. Jawaban kita itu harus berkaitan dengan teori yang ada itu, Bang. Berarti kita nih judulnya apa sih, Bu? Tentang masalah apa sih? Kasus apa? Kalau nilai disiplin dan nilai kebijakan universal, Pak. Yang di kasus Pak Lukman nih kah? Sabrina, Pak. Kasus Sabrina, Pak. Sabrina. Jadi, Sabrina itu bangun terlambat dan buru-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu berwarna hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Oh, satu lah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Iya. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Lalu Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan tentang seragam warna sepatu? Berarti ini masuk ke langkah sudah penerapan segitiga restitusi, sudah menstabilkan identitas, sudah menanyakan betul. Iya, betul. Sabrina sudah jawab, namun terburu-buru. Selain tidak mungkin kembali, rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku. Mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Memvalidasi tindakan yang salah. Itulah. Ya sudah divalidasi kalau itu salah, betul. Tapi di bagian menanyakan keyakinan, Sabrina meminta maaf dan mohon kembali agar tetap dapat mengenakan sepatu berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau.
tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian, katanya gitu. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alat sepatu. Pertanyaannya tadi? Pertanyaannya, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Berarti sudah memenuhi indikator langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Dan sudah mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, iya. Dan sebagai pemberi hukuman. Itu satu. Itu yang itu jawaban pertama lah. Yang dalam kasus di atas lah. Habis itu indikatornya dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil Pak Lukman, berarti ngambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dan pemberi hukuman. Manajer juga 3 berarti Pak ya. Nah, lalu dalam langkah penilaian segitiga restitusinya sudah mengikuti menstabilkan identitas, sudah memvalidasi kesalahannya tadi, sudah menanyakan keyakinan, sudah. 1. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Nah, bila posisinya ngambil di posisi Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer. Iya. Berarti yang di atas tadi itu bukan manajer. Kalau yang di bawah ngambil, Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Iya. Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Ya, betul. Tadi kan pertama posisi, kita jawab yang pertama sudah ambil 2 posisi nih. Pembuat rasa bersalah dan pemberi hukuman. Nah, lalu kita bayangkan lagi jika posisinya sebagai manajer, sebagai pengatur. Tapi sudah ada nih di sini pilihannya Pak, dikasih Pak Lukman. Ya sudah, terserah kamu mau ambil ke rumah atau sepatunya diantar gitu. Itu masuk posisi manajer atau enggak? Mengatur kan itu? Bukan mengatur. Bukan ya? Itu memberikan pilihan. Dari pilihan. Kalau seorang manajer, apakah bersikap tegas atau bersikap apa? Angka itu modelnya. Berarti menanyakan kembali apakah perbuatan dia itu baikkah, tidakkah, gitu lah Pak. Nah, itu bisa. Misalnya, misalnya jar Bapak Lukman nih, Bapak tahu sepatu yang kamu pakai itu bagus warna coklat, tapi kan kembali nih kepada keyakinan kelas kita bahwa ada aturannya harus sepatu hitam. Nah, berarti pertama seorang manajer itu kembali ke aturan. Ya. Kembali ke aturan tadi apa Bu Umrah? Keyakinan kelas tadi. Umrah Uje. Berarti dia kembali ke ini Pak. Kan di sini ditanyakan jika mengambil posisi manajer apa yang akan dikatakan. Nah, pertanyaan seperti apa kira-kira yang muncul? Berarti kan pertanyaan seperti apa yang muncul? Pertanyaannya yang pertama, kalau orang mengambil posisi manajer itu kan pertanyaannya satu, kembali ke aturan, satu kan? Ya. Nah, ada nggak tadi kembali ke aturan? Memberikan pemahaman untuk siswa itu tetap merujuk pada peraturan yang ada gitu. Ya. Berarti tetap merujuk, menstabilkan identitas. Tetap merujuk lalu pada yang kedua, sebagai posisi manajer dia memberikan pilihan, ambil atau copot. Kan memberikan pilihan. Memberikan pilihan. Itu masuk di mana? Posisi apa? Kontrol apa? Itu sudah masuk kepada memvalidasi tindakan yang salah, Pak. Memberi hukuman atau pembuat rasa bersalah. Itu kan sudah ada nih kalimatnya. Berarti kalau dari segi manajer kita buat kalimat baru bukan dari yang sudah ada. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Iya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu masuk dalam validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ya? Iya.
memperbaiki kesalahan ini. Matlah. Berarti kalau yang ini kan yang kedua nih. Ya. Yang memvalidasi tindakan salah. Kalau tetap merujuk pada peraturan berarti kita apapun yang sudah kamu lakukan, maka kamu harus siap gitu ya. Ya. Maka inilah konsekuensi yang kamu terima gitu. Inilah konsekuensi. Berapa pertanyaan sudah tuh Bu Uje? Baru 2 Bu, sesuai dengan itu penerapan segitiga restitusi. Oh iya ya. Apapun yang sudah kamu lakukan, maka inilah konsekuensi yang kamu dapatkan karena melanggar peraturan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kamu yakini dalam keyakinan kelas? Atau ada tambahan lagi kah? Berarti menanyakan keyakinan. Apa yang kamu menanyakan? Bagaimana tindak lanjutmu ke depan itu bisa jadi, ya kan? Ya. Dari hukuman yang kamu dapatkan hari ini, apa tindak lanjut yang akan kamu lakukan ke depannya gitu. Ya. Jadi dia pasti menanyakan keyakinan kelas tadi loh. Iya, dia kembali ke keyakinan kelas tadinya. Ya. Akhirnya. Berarti menanyakan keyakinannya kita tanya apa tindak lanjut gitu ya. Apa tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah gitu ya. Setelah mendapat hukuman ini. Itu ya Bu ya? Oke. Tindak lanjut loh. Iya. Setelah mendapatkan hukuman itu kan. Lanjut. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebijakan mungkinlah, apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Ayo. Ayo, kalau Pak Fahri jadi kepala sekolah. Ayo Pak Fahri. Jawab Pak Fahri. Bentar dulu. Restitusinya masuk di mana itu, Yo? Masuk di sebuah cara menanamkan dasar manusia, Pak, di bagian power. Oh iya. Mananya? Masuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar. Iya. Di bagian powernya, karena ini kan kekuasaannya sebagai kepala sekolah. Tetap mendirikan, memegang teguh peraturan itu tuh apa yang ingin dituju? Di mana bagian apa, Bu? Penguasaan, kasih sayang, power, Pak. Kekuasaan. Power. Kesenangan, kebebasan, penguasaan lah. Ya. Pertanyaannya kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Ya. Kebutuhan. Kenapa harus mempertahankan peraturan itu? Iya. Kebutuhan pertama keseragaman. Coba kita lihat mana yang anu. Keseragaman. Ada nggak? Kesenangan nggak mungkin. Jelas anak itu tidak senang. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Atau karena ada keyakinan kelas tadi kah? Bisa jadi perujukannya. Karena itu kan yang mempunyai peraturan harus sepatu hitam kan sekolah. Nah, kira-kira kenapa kita harus mempertahankan itu? Harus tetap warna hitam, tujuan akhirnya apa? Nah, mungkin kayak itu, Pak. Pak, nantilah. Ini belum match lagi nih. Iya, belum dapat lagi. Kebutuhan untuk diterima lain. Kebutuhan bertahan hidup.
Kada harus itu, Pak. Nilai kebajikan. Tanggung jawab, menghormati dan menghargai nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya kayaknya lebih kepada disiplin. Tanggung jawab dan disiplin lah. Tanggung jawab dan disiplin. Disiplin. Bu Uje baca di mana, Bu? Di kebutuhan dasar kah atau di mana? Yang mana itu, Pak? Yang pian tadi yang pian sebutkan tadi. Aduh, di mana lah ulun lihat di modul. Lupa modul berapa, Pak, yang ada PDF-nya tuh. Ini kan modul itu kan ada 3 tuh. Kebutuhan dasar manusia, habis itu segitiga restitusi dengan restitusi. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, posisinya kan harus jadi kita menjawabnya nanti pakai referensi gitu loh maksudnya. Iya. Jadi umpamanya kira-kira nih bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Itu satu loh jawabannya. Iya. Nah, jadi umpamanya nilai kebajikan apa? Nilai kasih sayang umpamanya, atau nilai penguasaan, atau nilai kebebasan akan pilihan, terus atau nilai kesenangan. Nah itu referensinya harus ada di 5 kebutuhan dasar tuh, gitu loh. Untuk jawaban satu yang kira-kira bila Anda nih. Lalu yang kedua kan bila Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman. Mengenai kasus bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman. Kita setuju nggak dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukman itu? Berdasarkan peraturan harus berwarna hitam, sebenarnya sama aja sepatu kan kayak itu. Nah itu yang harus dipikirkan. Lalu mana dasarnya nih kita ngambilnya? Bagaimana jika Anda bagaimana Anda menyikapi apa yang kita sikapi? Sikapi itu masuk pada kegiatan 5 posisi kontrol nih. Apakah kita sebagai teman anak, artinya oke deh nak, hari ini boleh kamu menggunakan itu. Tapi minggu depan kamu tidak boleh salah lagi. Nah gitu. Itu posisi kita, perilaku kontrol positif kita sebagai teman. Tapi kalau posisi kontrol kita sebagai pembuat kesalahan, maka perilaku kontrol negatif itu yang dianukan Bu J tadi. Nah, kita ngambil perilaku yang mana dari posisi kontrol itu? Pokoknya sebagai temankah? Sebagai pemantau aja kah? Kalau pokoknya sebagai pemantau, kamu nak salah hari ini. Minggu depan nggak boleh lagi ya. Itu salah itu. Nah, itu pemantau. Tapi tidak memberi hukuman. Itu pemantau. Kalau teman, itu masih bisa dinego. Tapi kalau manajer, itu harus copot sepatu. Tidak bisa, iya. Tidak pandang bulu dia kalau manajer. Kalau penghukum, maka posisinya posisi kesiswaan. Tidak hanya dicopot sepatu, tapi dia harus seharian kamu nggak boleh pakai sepatu ini. Nah gitu loh. Jadi kita ngambil di mana posisi kita pada bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman. Kalau Pak Lukman dia mengambil langkah sebagai penghukum ya kan, disuruhnya seharian lah tadi nggak pakai sepatu. Iya. Iyalah. Di kasus itu seharian lah. Copot sepatu seharian. Iya. Sehingga membuat malu loh. Iya. Nah, berarti Pak Lukman tidak berani keliling sekolah karena malu. Nah, artinya Pak Lukman dia memposisikan diri sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Nah, kita setuju nggak dengan kata-kata Pak Lukman? Kalau umpamanya jar Pak Lukman oke, dia menggunakan itu, kita menggunakan mana? Gitu loh maksudnya. Bu J sendiri umpamanya menggunakan mana? Menggunakan posisi temankah, pemantaukah, atau manajer kah? Lalu kita manajer posisinya di situ, Pak. Nah, kalau manajer maka membuat keputusan harus copot sepatu. Iya, karena kan sebelumnya sudah dikasih pilihan. Boleh diantar sepatu yang berwarna hitam ke sekolah. Kalau anaknya memilih diam dan tidak kemana-mana, berarti tidak mengambil pilihan yang ditawarkan oleh manajer tadi. Nah, berarti kita kan mengambil. Di situ sudah ada langkah-langkah untuk mencegah anak ini tidak merasa malu karena tidak pakai sepatu. Boleh nih anak diantar sepatu yang lain ke sekolah atau dia izin pulang. Nah, tapi kan anaknya tidak mengambil satu ataupun
satu dari kedua pilihan yang dikasih. Malah pasrah dengan keadaan. Nah. Oke. Bagus. Berarti gini, kita akan kita akan berbicara dalam kasus ini tapi berdasarkan 5 kebutuhan dasar, berdasarkan segitiga restitusi dan berdasarkan restitusi tadi kan. Itu loh. Atau posisi kontrol tadi. Itu kita harus berdasarkan itu. Maka nanti jawaban dari 3 pertanyaan utama dan 2 anakan ini itu harus berdasarkan berdasarkan modul yang sudah kita sebutkan tadi. Makanya kalau yang 3 ini kan umpamanya tadi kan Pak Lukman dia masuk pada kegiatan membuat orang bersalah atau menghukum. Kita bisa ambil itu. Tapi apakah kita sama dengan Pak Lukman? Kalau seandainya langkah yang diambil Pak Lukman itu bagaimana sikap Anda menyikapi? Nah, saya menyikapinya apa yang diambil Pak Lukman itu adalah menghukum gitu loh. Kalau kami, nah itu caranya. Ya. Cuma ada sisi berseberangan lagi nih Pak. Kalau kita memandang kasus ini berdasarkan teori lah. Berdasarkan teori kita. Nah, cuma kita terserah ulun berikan pandangan dari sudut sisi lainnya. Ya, di sini kan ada teori love and belonging. Artinya ada rasa kasih sayang. Bisa jadi karena anak ini baru pertama kali melakukan kesalahan, kita kasih kelonggaran. Ya. Nah, ataukah kita memakai sistem itu atau yang tetap yang satunya bersikeras dengan hukuman tadi? Karena di sini ada diberi clue, anak ini sudah berapa kali melakukan kesalahan. Nah, gitu. Di dalam kasus tadi adalah Bu Uje? Nggak ada, dia Pak. berapa kali melakukan kesalahan? Adalah? Nggak ada. Nggak ada. Cuma di sini dia double. Sudah lambat, salah pula warna sepatunya. Nah, itu. Di sini kan ada indikasi entah anak ini, karena dikasih tahu nih kita, anak ini rancak terlambat kah atau cuma sekali itu kah hanya terlambat gitu nah? Kalau saya melihatnya itu tuh karena kasusnya bertumbuh. Iya. Kasusnya bertumbuh dan juga kenapa langsung dihukum oleh Pak Lukman, berarti mereka sudah melakukan keyakinan kelas. Walaupun si anak ini 1 kali baru melanggar gitu kan. Oke, kita mulai nih. Sebelum kita masuk pada lebih dalam lagi ke ini, coba formatnya kita perbaiki dulu formatnya. Langsung artinya bikin nanti jadi nanti itu kita pakai PPT lah anunya. Iya, pakai PPT, Pak. Coba kita rancang dulu, Bu Je. Boleh. Pian Kak, Bu? Silakan. Oke. Ulun nih karena tapi bisa buat Canva. Pakai PPT biasa kan akan harus Canva. Coba lah, dulu lah. PPT biasa deh kita. Oke, jadi gini, Bu Kurnia coba Pian sambil buka yang modul yang sudah diberikan tuh. Jadi nanti kita nembaknya ke situ. Nah, nanti ulun coba pelajari kasusnya. Gitu ya. Bu J nanti siapakan PPT Canva-nya. Sambil Pian mengamati apa yang di ulun lah mula PPT. Ya, Ai. Tapi kena mau ada pertanyaan orang Pian berdua menjawab lah. Ulun bagian pemaparan. Ya, Bu J pemaparan, Ibu Bapak penjawablah. Aduh, hai. Kalau kena kayak itu. Ikan tahu kada? Satu ditakun orang sebuting huban tumbuh. Pian langganan sudah tuh. Langganan penjawab. Ya, itu sebuting takun orang sebuting huban tumbuh. Ada apa-apa, Pak. Banyak ya semer, Pak. Saking miniknya dalam menjawab orang tuh kada terbaca kan. Oke, coba kayak gitu aja. Jadi coba silakan Bu. Pian buka dulu ulun untuk stop yang sharing lah. Biar Bu Kurnia mencatatkan. Karena ulun tinggal memasukkan ke Canva aja lagi. Oke. Apa? Pian mencatatkan kontennya. Oh iya. Ulun yang menyusun ke Canva. Iya. Stop dulu. Ya, Oke. sudah. Jadi PPT lah.
Nah, terus slide 1 apa isinya? Belum. Tentu Judul pertanyaan dulu itu kah? ya Atau kasus dulu kah? judul kita dulu. kelompok Judulnya kita apa? setelah. Bentar lah. Langsung Sekali PPTK atau Word dulu? Ya, Langsung PPT aja. PPT aja, Kak. Yang polosan aja dulu lah. polosan aja dulu. Bentar. Bu Kelihatan J, kasusnya tuh di mana? Andakannya Bu J? Kasus setelah nama kelompok kita, Pak. Langsung kita sajikan kasus. Ini langsung jawaban aja dulu kita lah. Ya, nanti diatur. Bentar. Ayo, udah bisa yuk. Kelihatan lah. Lihat. Nah, oke, sip. Apa? Pertanyaan tadi, Bu. Kasus 2. Ya, situ pertanyaannya. Mas, permasalahan kasus 2 apa kasusnya? Lanjut. Mana tadi lah? Bu J, kita tidak bercerita dulu kah? Kita tidak mukadimah dulu kah bercerita kasus itu, kesimpulannya? Ya, ini kita paparkan kasus dulu, Pak. Oh iya. Setelah kasus kita paparkan, audiens paham kasus, baru kita suguhkan ke pertanyaan yang kita jelaskan. Iya. Berarti slide 1 kasus, nama kelompok, nama peserta, terus kasusnya kasus 2 lah. Kasus 2. Pertanyaan pertama dulu lah. Ya, slide 3. Slide ketiganya pertanyaan, Bu, kasus. Yang slide kedua khusus untuk kasus. Oh iya. Oh iya, sip. Kasus semua ya? Ya. Nah, mantap. Nih. Nah, pertanyaan 1 langsung kita bahas. Oke. Hendak pertanyaan 1. Ya. Nah, setelah ini dalam kasus di atas sikap posisi apa yang diambil Pak Lukman? Kita paparkan slide ke berikutnya tentang jawabannya, Bu. Jawabannya, Bu. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dulu. Kita jelaskan teori. Ya. Ya, salah. Menjelaskan 5 posisi kontrol, baru kita jelaskan jawaban kita dari kelima ini. Nah, berdasarkan teori tersebut, maka kami mengambil bahwa posisi yang telah diambil oleh Pak Lukman adalah Lanjut, Bu, pertanyaan tadi apa, Bu? Enggak, tadi pertanyaannya apa? Sikap kita lah. Pertanyaannya indikator apa? Apa indikatornya? Indikator nah, indikatornya tadi lah. Oh ya, berarti tidak sikap kita belum lah. Artinya ini yang masih Pak Lukman ya. Masih Pak Lukman. Berarti kan pertanyaan, lalu teori plus jawaban kan? Ini untuk indikatornya langsung kita bahas kah? Langsung, karena di situ kan ada ungkapan-ungkapan Pak Lukman. Ungkapan satunya apa tadi Pak Lukman sebagai indikatornya sebagai menstabilkan identitasnya apa yang sudah diungkapkan Pak Lukman. Terus validasi tindakan yang salahnya apa yang dilakukan Pak Lukman, kan situ udah jelas. Iya. Tulis Bu, catatan pian tadi ditulis di sini. Menjelaskan 5 posisi kontrol, kemudian masuk jawaban posisi Pak Lukman di dalam 5 posisi kontrol tadi. Sebagai pembuat rasa bersalah, pemberi hukuman. Sebagai pembuat rasa bersalah. 1, 2. Apa tadi, Bu? Lagi. Pemberi hukuman. Ya.
Ya. Terus pemberi hukuman. Dan manajer. 3-nya. Ya, 3. Oke. Terus Oke. 3 aja. Tinggal Itu aja kita dulu, tambah kita tunggu. ungkapan ya, sip. Kenapa? Sudah, Ya. lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, slide berikutnya. Terus jawaban. Teori dulu. Plus Bila jawaban. Bapak, ntar dulu, lihat pertanyaannya. Bila Bila Bapak Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kan? Nah, pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua tadi kan ada hubungannya nih, karena kita menyebutkan Pak Lukman mengambil posisi manajer. Sementara pertanyaan kedua ini, bila Bapak Lukman mengambil posisi manajer. Tapi nggak masalah ya, nggak masalah ya. Artinya, Nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Enggak. Ya, artinya tidak terdoubling lah antara pertanyaan pertama dan kedua, enggak lah. Enggak, Pak. Enggak ya. Artinya itu hanya indikator aja. Yang kedua Enggak. ini kalau ngambil posisi manajer, apa yang akan dikatakannya? Betul. Ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan dilakukan ke Sabrina? Jelaskan. Berarti kita mengambil dari kasus itu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat manajer. Nah, pertama kita identifikasi dulu manajer itu dia perintah, memutuskan, atau apa? Memberikan pilihan kata dia Ibu J, catatan. Nah, itu dia. Tulis di sini, Bu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Ya, itu tindak tadi. lanjut, rencana tindak lanjutnya Pak sebagai apa tadi? Apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan ini agar tidak terulang kembali. Betul. Oke. Yang kedua, memberikan pilihan, Pang, masuk nggak? Enggak, Pak. Enggak lah. Kita fokus pada tetap merujuk pada peraturan yang kedua. Pertanyaan kalimat kedua. Apapun yang sudah kamu lakukan, kita mengembalikan di sini menanamkan nilai untuk memvalidasi tindakan yang salah atau kembali kepada peraturan yang ada. Nah, jadi pertanyaan kedua adakah? Ada. Apa tadi? Apapun yang sudah kamu lakukan, maka inilah konsekuensi yang didapatkan karena telah melanggar peraturan. Nanti diperbaiki lagi pola kalimatnya. Iya. Yang ketiga, kita kembali pada menanyakan keyakinan. Ya. Apa tindak lanjut yang akan kamu sama ini? Sama di atas. Sama di atas rencana kamu. Rencana kamu itu sama. Apa tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah mendapatkan hukuman ini? Iya, sama lah. Sama. Nah, berarti 2 itu aja, Pak, kita. Ya. Itu pertanyaannya. Ini jawaban yang kedua lah. Ya. Tulis jawaban yang kedua. Ya. Terus soal pertanyaan 3. Oke, pertanyaan lanjut ketiga. Ya. Oke. Pon. Mama lagi. Ya. Tunggu. Kopi pertanyaannya. Tunggu. Mama harus lagi. Ayo, anak dulu. Kira-kira tunggu deh, Mama kan bisa kopi pasti. Nah, Ayo, kenapa? Ya, pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga. Kira-kira datangi apa bila Anda kepala sekolah, nah ini dipecah menjadi 2. Iya. Menjadi 2 slide ya, karena sebentar lah. 3.1, 3.2 kayak itunya. Ya, betul, Pak. Sebentar lah, Pak, Bu. Ya. Ayo aja santai dulu. Bu J di mana rumah, Bu? Adonis, Pak. Bertetangga dengan Ibu Kurnia. Oh, yang Bandara kah atau Bang Aris? Bendara, Pak. Bapak Rak dan Bu Kurnia.
Yang di HK kah atau yang di Kecipirnya? Oi. Sawang, Pak Sawang. Sawang Raya, Pak Sawang Raya. Aduh, nak hujan. Oh, yang wadah tuh, yang sawan ganteng tuh kah? Ya. Rami juga di situ ini nah. Rami. Sama-sama. Aku rajin bawa kekanakan ke situ tuh. Anak-anak tuh tujuh bener di situ. Nah, parak dari rumah Pak. Iyalah. BTN juga kah atau bunga seorang, Bu? Jangan, Pak. Tapi kami sebaris saja. Oh, kada banyak lah. Ada kayak yang di HK atau di Kecipir tuh lah. Kami Aman ini kayak gitu. perumahan pribadi, sebaris 8 rumah aja, ampun kami yang BTN. Berarti developernya tuh kada yang banyak kayak itu manunya kada lah. Nyaman kayak itu, tapi subsidi lah. Sini. Bah, nyamannya lah. Tanahnya 30, Bay. Panjang belakang. Kayak hai nyamannya BTN lah ini kan 12 kali 10 aja. Pada kami itu. Mun di lain kada kawa dapat gitu. Makanya syukur Pas benar rezeki. dapat. Tapi jauh lah dari sekolahan. Parah ke sekolah non RTA situ aja. Nyaman kayak itu. Oke, lanjutlah. Ya, lanjut. Ya, kah sudah damai kah sudah? Damai, sejahtera. Diamankan. Kada apa-apa aja ya kalau. Oke, Ya. lanjut. Pertanyaan ketiga itu jawabannya 3.1 dulu. Kurnia. Kenapa? Jawaban Oh iya, 3.1. bujur. Titik 1, jawaban 3.1. Oke. Bikin 2 slide aja kah atau 1 slide ya? 2 kah? 2 kah? 3.1 dan 3.2, Pak. Oke. Ya. Oke, jawaban 3.1. Baik, balik dulu Kano. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan, ini poinnya. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Nilai kebajikan yang ingin Itu masuk pada kebutuhan dasar manusia. Nilai kebijakan apa? Ada. Power berarti Pak tadi? Iyalah. Power itu nilai kebajikan lah, Bu. Itu bukannya mukadimah. Masuk nilai kebajikannya itu kan di kebutuhan dasar itu. Nilai kebajikan antara 5 tadi lah. Kan kebutuhan dasar itu nilai kebajikannya kan 1, kebutuhan bertahan hidup, Ya. kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, Kesenangan. kebebasan dan kesenangan. Nah, Masuk nilai mana? kebajikan mana yang masuknya? Itu yang kita sebutkan. Umpamanya, coba kita analisis lah. Ya. Kalau pertanyaannya tentang nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Apakah nilainya nilai kesenangan? Apakah nilai kebutuhan bertahan hidup? Bukan ya? Bukan. Kan, atau sudah list. Apakah nilai yang dituju untuk nilai kasih sayang dan rasa diterima? Kasih sayang. Apakah Lukman itu menyebutkan peraturan tersebut lalu dia berdasarkan kita kan kadang-kadang marah tapi karena aku tuh sayang lo nikah, nah itu modelnya kan ada Ya, lo kasih sayang supaya anakku disiplin. Ya, modelnya artinya menegakkan disiplin tuh karena kami sayang dengan kalian itu. Nah, gitu loh maksudnya. Iya. Masuk Pak Ai. Ya. Karena dulu Bu, kita analisis dulu. Iya. Masuk aja. Mantap nih. Mantap ya. Nih. Lanjut. Oke, yang kedua, penguasaan. Kalau dihubungkan dengan manajer atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, gitu. Kalau Pak Lukman ini dia diposisikan sebagai manajer atau pengambil keputusan, maka pertanyaan pertama dari 3.1 ini tujuannya adalah mau diakui sebagai manajer atau kepala sekolah. Ya. Tapi kalau ulun analisis lah, tapi ini analisis ulun aja Bang. Kalau diakui atau tidak diakui pun oleh posisinya Sabrina, sudah kepala sekolah. Posisinya tetap kepala sekolah gitu loh.
Cuma mungkin perbedaan di sini Pak, di bagian bagaimana ketegasan dan kekuasaannya digunakan. Nah, itu Kalau dia. kita memandang posisi kan beda nih. Oke, posisinya Ya, tidak dapat diganggu-gugat, tetapi di bagian manajerialnya nih dipertaruhkan. Oh, ya. ini kepala sekolah ini mudah digoyahkan atau memang orangnya berpendirian kuat? Nah, biasanya gitu. Konsisten. Konsisten. Kalau ulun sendiri memandangnya ke ranah situ. Karena memang ada satu dan lain hal yang bisa kita negosiasi dan ada hal-hal yang memang tidak bisa negosiasi gitu. Oke. Berarti kebutuhan kasih sayang dan kebutuhan penguasaan. Wah, kan boleh aja tuh. Boleh Kita berdampingan, boleh. Pak. Ya, boleh kita dampingi. Jadi ada dua kebutuhan dasar yang dalam kasus ini kan gitu. Oke, kita lanjut. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa, maka ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-teman yang beraneka ragam. Itu kebebasan pilihan. Dalam hal ini dia tidak punya kebebasan pilihan. Dia harus menggunakan hitam. Berarti dalam hal ini nggak masuk. Nggak masuk. Tidak. Ya kan? Tidak. Oke, lanjut. Terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Dalam hal ini dia tidak punya kesenangan dalam hal itu. Ya. Berarti yang masuk hanya kasih sayang dan kekuasaan. Kasih sayang dan kekuasaan. Nah, ditulis itu di 3.1 itu. Untuk jawaban 3.1 pertama, kasih sayang dan bentar Bu. Satu-satu Bu. Dia kasih sayang dan rasa diterima, terus penguasaan. Jadi ada dua. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua kekuasaan ya. Keduanya kekuasaan bawahnya. Ya. Berarti keterkaitan kita presentasi menjelaskannya harus berujuk pada dua ini berarti Pak? Ya. Yang kasih sayang tadi gimana Pak menjelaskannya Pak? Kalau menjelaskan kasih sayang itu makanya kita lihat di dalam anunya Bu, di dalam anunya nih. Kebutuhan ini kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayang dan diterima melalui kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, di dalam kelompok itu ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Itulah yang disebut dengan kebutuhan untuk disayang atau diterima. Terus anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan merasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasa suka bekerja dalam kelompok. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, artinya kesalahan itu akibat akibat rasa kasih sayang gurunya, makanya lalu melaporkan ke orang tuanya. Nah, itu ceritanya. Atau di dalam kasus kita ini ditegur oleh Pak Lukman itu karena kasih sayang gurunya terhadap kebutuhan siswa itu sendiri. Ya. Kebutuhan peraturan, menegakkan disiplin. Makanya dia melakukan itu karena sayang dengan muridnya. Jadi kan harus tegas salah. Cuman memang menjebak juga sih kata-katanya. Apabila
apabila apabila alasan kita menjabarkan itu salah, maka nanti akan muncul. Kalau Bumerang, Pak. dia sayang, kenapa dia menghukum? Nah, itu hati-hati loh makanya. Maka makanya ini defensifnya harus harus dapat tuh. Nggak makanya boleh harus kita memperkannya salah nih. Ini kata-kata apa ya? Kata-kata menjebak nih. Hati-hati. Makanya. berarti dapat supaya menghindari pertanyaan seperti itu, maka harus dijelaskan. Lalu jika seperti itu, kenapa murid harus dihukum? Maka kita kembali kepada karakter yang ingin kita tanamkan kepada siswa tersebut. Nah, karakter yang ingin kita tanamkan di sekolah itu karakter disiplin. Nah, gitu. Pokoknya giring opininya begini. Giring opininya itu artinya kan kalau ada pertanyaan kenapa kasih sayang tapi kok dihukum, maka jawabannya adalah pertama, kasih sayang itu tidak selalu mesti harus diemong, tapi harus ada juga dipukul. Itu sebuah kasih sayang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih sayang itu dalam mendisiplinkan. Nah, itu modelnya. Jadi kasih sayang untuk mendisiplinkan. Kalau dibiarkan itu kan ada sayang namanya. Karena kita sayang, maka kita mendisiplinkan. Jadi giring ke arah itu opininya. Sip. Itu loh, arahnya ke situ. Jangan sampai terjebak, Kena. Apabila terjebak, hati-hati loh. Jadi bumerang, Pak. Oke. Ya, aman gitu berarti ya. Aman. Sudah satu. Buat catatannya, berarti kasih sayang opininya. Nanti di sini ini catatan aja. Kasih sayang dan rasa diterima ini opininya adalah kita giring bahwa kasih sayang untuk mendisiplinkan. Ke situ bahasanya. Ya. Sama kayak pian-pian besi anak kan, masa pian biarakan ajanya kan kada bisa dikuciaki kalau wah naik maghrib sudah. Nah, itu kan bujur tuh. Padahal itu bentuk kasih sayang, cuman disangka anak-anak marah-marah kan gitu. Ya, karena bisa lemah lembut lagi. Bu Kurnia nih pasti biasa sudah kuciakan gitu dia loh. Apa anak-anak buntut semuaan lah. Iya. Ya, sepemikiran sudah kita ya, untuk jawaban 3 titik. Sip lah. Ya, sip. Terus segi kekuasaan ini paling nyaman kalau mudah. Gimana menurut Bu J? Kekuasaan. Bu Kurnia ini yang kasih sayang, yang kedua tuh langsung dienter aja. Jadi nyaman kena memisahnya. Iya. Nah, itu dia. Jadi nilai kebajikannya adalah kasih sayang dan kekuasaan. Oke, arahnya ke situ. Nah, ini perlu dijelaskan nggak nanti, Bu J? Atau kayak gitu aja? Harus ya. Mungkin secara lisan penjelasannya Pak, supaya kada tapi banyak dibaca. Iya. Oh ya, nanti berarti kena yang hasil ini kita bagi aja siapa yang menjawab menjawab yang pertanyaan 1, siapa yang jawab pertanyaan 2, siapa yang jawab pertanyaan 3 gitu aja lah. Jadi nyaman nanti kita gabung jadi satu, kena kita kirim ke Bu Kurnia. Jadi Bu Kurnia nanti manunya. Iya. Oke, sip. Oke, baik, pertanyaan 2. Pertanyaan 3.2. Iya. Sudah kembali Kajar? Belum. Ya, pertanyaannya 3.2-nya Pak. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman? Nah, menurut Buhan kita ini gimana Pak Lukman ini menangani kasusnya tuh? Baik, buat jawabannya. Jadi yang pertama, bagaimana langkah yang diambil oleh Pak Lukman? Pertama kita menyikapi sikap Pak Lukman dulu. Dia mengambil langkah apa? Manajer kah? Pembuat kesalahan kah? Apa? Nah, lalu sikap kita apa? Iya. Sebaiknya seperti apa seperti itu? Baiknya seperti apa kan gitu. Yang pertama menyikapi tentang Pak Lukman dulu gimana menghukum anaknya itu? Iya, betul. Kalau ulun secara pribadi untuk menyikapi langkah-langkah Pak Lukman ya kita sudah sangat mengapresiasi karena sudah berdasarkan penerapan segitiga restitusi kan. Oke, baik di model restitusi apa, Bu? Sudah menstabilkan identitas, kita sudah menanyakan anak ini statusnya dia itu sebagai apa kewajibannya gitu kan. Kedua,
sudah memvalidasi tindakan yang salah. Kita sudah menjelaskan bahwa anak itu sudah melakukan kesalahan karena melanggar peraturan kan? Sudah jelas itu. Karena kamu sudah melanggar peraturan tidak sesuai dengan apa yang peraturan sekolah, maka konsekuensinya harus begini. Itu kan validasi itu. Bahwa tindakan itu salah sudah validasi. Ketiga, kita menanyakan keyakinan. Keyakinannya seperti apa? Dia sudah kita kasih pilihan. Tadi pilihannya yaitu kamu memilih tidak pakai sepatu keliling sekolah atau minta sepatumu diantarkan atau kamu yang ngambil gitu kan. Itu kan sebuah keyakinan tuh. Jadi sisanya anak itu sendiri yang memutuskan. Kalau secara pribadi sih itu. Karena langkah-langkah yang sudah diambil Pak Lukman sudah benar gitu. Sesuai dengan segitiga restitusi. Oke. Kan kita di situ diminta menanggapi Iya. apa yang sudah dilakukan Pak Lukman. Nah, Iya. kita tangkap dengan positif. Kalau selaku ibaratnya kepala sekolah kan menanggapi hal itu ya sudah pas gitu. Menurut Ulun lah. Ya, kalau menurut Ulun ini menurut kita, gitu ya. Menurut kita, coba balik ke pertanyaannya Bu Kurnia, balik ke pertanyaan. Balik ke pertanyaan. Menyikapi langkah yang diambil. Ini kan posisinya sebagai kepala sekolah nih. Menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman. Jadi kita orang luar yang melihat kita menyikapi, kita mengkritisi tentang langkah yang diambil oleh Pak Lukman. Bukan Pak, kita di sini posisinya sebagai kepala sekolah. Oh gitu ya? Iya. Bagaimana Anda? Oh jelas. Iyalah pertanyaan Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman? Artinya kita sudah sependapat nih dengan Pak Lukman sejalan gitu. Kalau lu nangkep yuk kayak Pak Fahri tadi, kita tuh menilai sikap Pak Lukman tuh untuk kasus itu. Nah, jadi bila kita posisinya kepala sekolah juga sama dengan Pak Lukman, tetapi kita tuh bagaimana menyikapinya. Nah, melihat Pak Lukman tuh seperti itu. Nah, kayak gitu sependapat Ulun lah, menurut Ulun lah. Sudut pandangnya di sini Pak Lukman itu sebagai guru, kita sebagai kepala sekolah sebenarnya. Iya, betul. Nah, kita melihat Pak Lukman dari sudut pandang kita sebagai kepala sekolah, guru ya. Guru di tempat kita gitu, Bu. Oh, gitu. Iya. Berarti itulah yang kita sepakatilah sebagai guru nih ke Pak Lukman nih. Ya. Nah, maksud Ulun, kita kembalikan lagi ke referensi kita. Kita sebagai kepala sekolah, lalu melihat Pak Lukman sebagai guru yang menangani kasusnya si Sabrina yang lambat. Ya. Nah, apakah kita mendukung? Kan menyikapi itu kayak itu loh. Iya. Apakah kita mendukung? Kalau dia mendukung berarti Pak Lukman itu berada di posisi apa? Pada 5 posisi kontrol tadi dia di posisi apa? Apakah dia pembuat kesalahan? Ya kan gitu kan? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ataukah dia di posisi pengambil keputusan, penghukum, gitu kan? Gitu kan? Berarti kembali ke jawaban nomor 1, Pak. Iya sih ya. Iya kan? Ini yang diinginkan nih apa? Posisi kita kan? Berarti kita tidak dalam posisi mengkritisi Pak Lukman, betul ya? Tidak. Oke. Kita menyikapi langkah-langkah sudah pas atau belum langkah yang Pak Lukman, misalnya kurang pas, seharusnya bagaimana yang pas, itu Pak. Oke, referensinya di mana? Kalau seandainya kita pas atau tidak pas, setuju atau setuju, tidak setuju atau mendukung, tidak mendukung, di mana referensinya? Balik ke langkah-langkah penerapan segitiga restitusi, Pak. Oh iya, nah itu maksud Ulun. Jadi Bu Kurnia, untuk pertanyaan 3.2 itu kembali ke penerapan ke segitiga restitusi. Ya, ambil kembali ke penerapan segitiga restitusi. Apa saja segitiga restitusi yang kita sikapi tentang kasus pengambilan keputusan oleh Pak Lukman tadi, Bu Uje? Saya nggak baca masalahnya nih. Menstabilkan identitas. Nah, 1, menstabilkan identitas. Itu yang kita jelaskan kena. Oh ya. Itu. 1, menstabilkan identitas.
2 validasi tindakan. Konsolidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan apa, Bu? Yang salah? Ya. Oke, 3. Menanyakan keyakinan. Kelas. Nah, Menanyakan keyakinan kelas kah atau enggak. sampai Cukup sampai situ, Bu. ya. Oke, sip. Ya, dah, beres. Beres, kita sudah ada rujukan semua kan? Ya. Iya, karena semuanya ada rujukan. Oke, sekarang kita bagi ini. Karena kebetulan ada 3 pertanyaan, ada bertiga juga kita orang-orang hebat ini. Oke, sekarang kita bagi. Berarti yang Bu Kurnia mau menjawab yang mana? 1, 2, atau 3? Saya sisa aja. Pian yang ngalih-ngalih aja Pak lah. Mai pian Bu, mau ku makan ulun ngarannya. Nomor 1 tadi kita oh iya. Menjelaskan 5 posisi kontrol. Ya udah pertanyaan 1 kah? Oke, pertanyaan 1. Bu J berarti pertanyaan 2 ya, 3 ya. Barang jalan. Oke, ya, barang-barang ya serapian ya Pak. Hanya jangan kayak itu. Ini demokrasi ini. Iya. Oke, sip. Berarti pertanyaan ketiga Bu J dan pertanyaan kedua biar ulun. Oh ya, pas ya posisi ulun di situ kan sebagai kepala sekolahnya nyikapinya. Nah, itu dia yang jadi kepala sekolah kita hari ini. Nah, oke, berarti tetap pembukaan pemaparan ulun lah. Ya, tetap ya. Presenternya siapa, Bu Kurnia kah? Ya, boleh. Nah, jadi tanya jawabnya bersama-sama ya. Iya, tanya jawabnya bersama-sama. Tapi diutamakan Bapak senior dulu yang diutamakan. Ya, bujur. Kami menambah-nambah. Sama aja. Ya, pokoknya. Jadi Pak, maksudnya tadi jadi yang nomor 1 tadi ulun yang melengkapi jawabannya loh. Iya, betul. Ya. Kita ngisi slide-nya nih maksud ulun. Isinya di dalam setelah nanti yang presentasi kan Bu J lah, Bu J. Ya, jadi ulun ulang yang moderator ulun, kemudian penyajinya Ibu Uje, kemudian yang menjawab pertanyaan dari teman-teman itu Pak Fahri, mungkin nanti bisa ditambahkan Ja, ya lo. Oke. Dan penutupnya langsung ulun Ja kah? Ya, siap. Pian aja. Sip ya, bungkus lah. Untuk menanyanya barang-barangnya kita kalau namanya pian ada, pian kalau kada bisa aja kan ulun menyiapkan pertanyaannya. Nah, terus juga ini apa namanya? Ice breaking perlu nggak? Iya. Bisa Pak, waktunya sempit. Iyalah. Terbatas. Iya, terbatas daripada biasanya kan kita. Jaga-jaga aja kalaunya wajib memang, Mbak. Kalau enggak ya udah enggak usah aja kita. Oke, kalau jaga-jaga kira-kira Bu Kurnia siapkah menyiapkannya? Iya, siap. Jelas siap. Aman Bu Guru TK nikam. Selalu siap. Makanya aku pas tadilah melihat kelompoknya Bu Kurnia, ice breaking-nya aman. Sudah terjamin. Nah, ada Pak Fahri, alhamdulillah kalau betakun sidin menjawab. Nah. Habis itu pulang melihat Bu J, wah ini mantap presenter kita nih hari ini juga. Alhamdulillah ya. Jadi akhirnya hari ini saya berkumpul dengan orang-orang hebat. Makasih bunda-bunda semua. Oke. Berarti aman sudah. Nah, nanti tinggal dikirimkan aja lagi Bu Kurnia. Dikirimkan ke kita, tinggal kita mengisi yang anunya. Nah, karena kalau ada hal-hal yang kurang apa ngarannya, kita bawa WA aja lah. Siap. Ya. Berarti langsung malam ini kita lah, ya Allah. Mudah-mudahan. Ya, besok. Kirimnya via Japri kah atau dibuat grup dulu nggak Bu Kurnia? Kenapa Kak? Japri jagin lah. Pokoknya sudah selesai itu nah. Bu J, kita bikin grup atau kayak langsung memasukkan jawaban ke PPT tuh Bu J. Lewat Canva tuh kan bisa kan kita akses semua. Bisa semua, terserah aja. Terserah aja. Ya. Amun menurut ulun bagusnya kayak ini aja. Lebih baik kita kirim PPT-nya itu. Jadi PPT-nya kirim ke siapa gitu lah. Tinggal masukkan. Kalau pindah slide-nya tahu ubah-ubah. Oh iya, ya. Kirim jawaban. Oke, Ja. Dan Bu J berarti lah kirimlah Bu J. Ulun nggak mulai kan Paknya. Iya dong. Pian harat apa ngarannya? Manik-maniknya harat. Aksesorisnya bagus. Iya. Alhamdulillah. Dah aman dah kita. Tenang. Lajunya tentu.
Ya syukur. Selesai. Daripada nih kayak Pak Kabuhannya yang lain lah, mikir-mikir apa tuh. Jujur aja lah ulun tadi tuh kada fokus hari ini Kam. Kenapa, Ulun Pak? hari ini kada fokus, pertama belum makan, jadi kada sempat. Nah, kedua dipanggil kepala sekolah. Jadi tertinggalkan satu mat, jadi kada empat lagi ulun tadi yang pertama-tama tadi tuh. Di Nah, rumah nggak, Pak? 17.10. Apa? Di rumah 17. lapian nih. Mana? Bulikin belum? Di sekolah. Hei, Ya Allah, ih. Sudah pendampingan PI 2 lah. tanggal Sudah. 9. Hari Senin Ulun tadi pertama. Oh iyalah. Ulun belum tanggal 9. Maka ulun di Monep lagi nah. Apa itu? Mantap. Di Monep dari BGP. Oh, Ya, maksudnya apa belum itu, lagi Pak? menyiapkan itu lagi. Mana menyiapkan itu. Mana untung hari ini nih Jaku bisa tuntung apa ngarannya cepat kita lah. Ya Jaku Tuhan tuh batur aja tuh. Bapak hari ini SMP kah SMA, Pak? SMA. Kedua apa hari? Oh, dengan Bu Hana ya? Buhana, ya Buhana. Ya. Buhana kali. Kenal kapian lan Buhana? Ya, ulun pembatik dulu tahun 2020. Oh, lulusan itu 2021 inggih. Bombay Sidin kah atau kayak Pak? Kada angkatan di bawah Sidin habis Bu Hana baru Bu Hanulun. Oh, beliau sekarang sudah fasilitator lo. Enggih, pasti lah Sidin. Fasil di Jawa Timur Jan. Oh. Ya Pak Buje sampai jaka kita ke situ yuk kena. Aku nih jangankan mikir segala nang fasil PP segala apa, pokoknya kayaknya habis guru penggerak nih ampihan aja sudah jengkin. Target pertamanya lulus guru penggerak loh Pak. Ya, itu aja. Sisa-sisanya sesuai mood. Sesuai takdir aja lagi sudah. Sesuai mood Pak. Buhan pian ini sudah lah, PPG lah. Sudah ulun. Belum. Nah, mantap belum nih, berarti tinggal UP aja lagi. Pian kah? Siapa, Pak? Apanya? Oh iya, tinggal UP aja lagi. Kalau umpamanya belum PPG kan daftar tinggal UP aja lagi. Mata pelajaran apa Bu J? Bahasa Inggris Pak. Nyaman. Pas benar di SIM PKB itu langsung UP ya. Kalau yang agama Islam yang alih. Karenanya kada sama kamu. Lewat siaga Pak. Di Kemenak. Ya lihat siaga. Jadi kada diakui yang kayak guru penggerak nih kan kada diakui. Iya kah, Pak? Sudah sinkron Pak, sudah diakui. Oh iya kah? Alhamdulillah. Karena beberapa kemarin itu banyak yang kada diakui. Ya, sudah sinkron Pak. Jadi mau kada mau harus mengambil 2 kan mana. Tuh kayak Bu Laila tuh kasihan benar tuh. Tapi Bu Laila padahal di bawah Kemenak loh. Di bawah dinas Pak. Enggak, dinas, tapi kan tetap sertifikasinya Kemenak. Sertifikasinya kan Kemenak. Iya. Itu Pang yang ada diakui itu. Kalau yang di bawah dinas diakui. Sinkron dia. Padahal sudah sinkron Pak. Ya, baru sinkron. Yang guru mapel diakui. Iya. Guru mapel selain agama. Kalau guru agama enggak. Nah, ayo kita disuruh masuk yuk. Ya, ya. Kayak oke. Padahal 5-10 tadi. Itu sudah disuruh balik. 7-10. Cobalah. Balik, stop dulu lah berarti lah. Ya, oke. Balik kah? Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Salam.